Jadi kalau nilainya 91 sampai 100, berarti dia no symptom. Jadi sehat walafiat jiwa dan raga. Superior functioning in wide range of activities. Kemudian kalau nilainya 81 sampai 90, absent or minimal symptom, dia masih mengalami kecemasan, mild anxiety before an exam. Contoh, ya dia masih kadang-kadang mengalami kecemasan ketika akan ujian, itu wajar. Nah, atau dia menunjukkan minimal, simptom yang minimal. Kemudian 71 sampai 80, ya, dia mengalami itu, tapi dia cukup bisa beradaptasi. Ya. They are transient and expectable reaction to psychosocial stressor. No more than slight impairment. Jadi hanya sedikit gangguan lah. Sedikit mengganggu keberfungsiannya secara sosial, pekerjaan, dan sekolah, school functioning. Itu 71 sampai 80. Ya. 61 sampai 70, berarti dia sudah menunjukkan gejala-gejala yang sedang, ya, mild symptom. 61-70, ya, depressed mood, night insomnia, difficulties. Kemudian menunjukkan beberapa kesulitan secara sosial, pekerjaan. Jadi semakin nilainya kecil, maka semakin berat yang dialami, dan keberfungsiannya pun semakin terganggu, gitu intinya. Dan yang 51 sampai 60, moderate symptom. Mild itu ringan, ya, maaf ya. Mild itu ringan. Jadi beberapa ringan dari gangguan. Mild ringan. Moderate itu sedang. Ini udah mulai depresi sedang. 41 sampai 50, berarti ini udah mulai serius nih, gangguannya mulai berat. 31-40, berarti mulai mengalami impairment in reality. Mulai tidak logis, rasional. Apalagi semakin rendah. 21 sampai 30, maka perilakunya dipengaruhi oleh halusinasi. Ini biasanya gangguan skizofrenia itu di sini, nilainya di sini, skizofrenia, psikotik. Di sini sebenarnya sudah ada gejala itu, ya, karena dia sudah kehilangan kontak dengan realitas. Some impairment in reality testing and communication. Nah, ini contohnya. Nah, ini tadi ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan GAF nih. Bagaimana menentukan nilai? Ya, menentukan nilai dari dasar tadi, dari hasil wawancara klinis, dari data wawancara, dari data assessment. Ya, kemudian psikolog, psikiater menentukan kira-kira impairment dari orang ini sejauh mana. Yang belum presensi dipersilakan presensi, ya. Nanti kalau kuliahnya udah berakhir, nanti presensinya udah ditutup gitu. Monggo yang belum presensi, ya, karena masih banyak yang belum presensi. Buka portal Anda, akun Anda, kemudian presensi, ya. Ini kalau udah kuliahnya berakhir, udah nggak bisa presensi lagi. Monggo sekarang dipersilakan, mumpung masih kuliah. Oke, ada pertanyaan? Ini multi aksis, ya, ketika seorang psikolog
menegakkan diagnosis, dia harus mengisi kelima aksis itu berdasarkan data yang diperoleh dari klien. Jika nggak ada ya nggak apa-apa, dikosongkan. Misalnya aksis 1 ada, aksis 2-nya nggak ada, karena dia tidak mengalami gangguan kepribadian, berarti kosong. Aksis 3 dia ada nggak? Dia ada sakit fisik nggak? Nggak ada, berarti kosong. Aksis 4 ada nggak? Oh ada, dia dulu pernah menjadi korban bullying di sekolah. Dia dimasukkan di situ. Aksis 5, berarti aksis 5 itu berarti memasukkan tadi ya, ini skor GAF. Yang paling rendah 1, yang paling tinggi 100 skornya. Global Assessment of Functioning. Ya. Saya izin bertanya. Ya. Dalam melakukan asesmen itu kan kayak psikolog itu mempersiapkan soal ya Pak untuk kliennya. Nah itu soal untuk asesmennya itu udah ada pertanyaan-pertanyaannya atau dari psikolognya Pak yang merancang? Ya biasanya ketika seorang psikolog menegakkan diagnosa, dia kan memahami klasifikasi ya, dari gangguan, dugaan-dugaan gitu. Maka dia biasanya berpegang pada buku tadi DSM atau PPDGJ. Misalnya ini kok klien ini mengatakan dia mendengar sesuatu, ada halusinasi suara, ada halusinasi penglihatan, kan gitu. Kemudian dicek nih dia ada waham nggak? Waham kebesaran kah? Waham kejar kah? Atau apakah? Jadi dari data itu kan dia, si psikolog kan bisa kemudian mengarahkan pada satu gangguan, oh kemungkinan nih ada schizophrenia. Nah pertanyaan-pertanyaan wawancaranya itu biasanya ada yang sudah baku dibuat, dipersiapkan. Ada yang standar itu misalnya apa yang kamu rasakan, apa yang ibu rasakan saat ini, ibu merasakan apa, ada seperti itu. Ya berdasarkan expertnya dari si psikolog tadi. Karena psikolog itu kan dia melalui pendidikan ya. Nah, pendidikannya itulah dia menguasai bahannya tadi. Oh iya, terima kasih Pak atas jawabannya. Kadang-kadang dia menggunakan juga guide wawancara. Tapi biasanya nggak sih seperti dokter aja. Pertanyaan-pertanyaan umum dulu ditanyakan ke kliennya. Apa yang dirasakan, ya, simptomnya seperti apa. Ini kan dia cerita, saya sekarang susah tidur, nafsu makan saya turun, saya itu merasa hidup saya itu nggak berharga, saya sedih sepanjang hari, oh berarti dia depresi ya, itu kan dari situ bisa lihat arahnya gitu. Jadi wawancara itu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan dasar. Dari pertanyaan dasar itulah kemudian nanti bisa mengarah kepada hal yang lebih spesifik ya. Ya sama kalau kita datang ke dokter lah ya, dokter kan udah paham ya. Ya biasanya kan dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan umum dulu kan. Yang dirasakan apa, sejak kapan, kan gitu kan. Detail dari keluhannya seperti apa, nah itu biasanya ditanyakan. Oke, itu ya. Selanjutnya kita sedikit membahas tentang paradigma etiologi abnormalitas. Etiologi itu adalah penjelasan tentang sebab-sebab mengapa suatu gangguan bisa terjadi ya, namanya etiologi. Ada perspektif psikologis, itu 3 masa utama dalam psikologi: psikoanalitik, humanistik, dan behaviorisme. Nah, pandangan perspektif psikologi ini sesuai dengan teori ya. Kalau psikoanalisa mengatakan bahwa gangguan jiwa itu akibat adanya trauma di masa kecil yang dipendam di alam bawah sadar. Sehingga ketika menjelang masa remaja dan dewasa, trauma itu berusaha untuk lahir atau keluar ke alam sadar.
sehingga terjadilah goncangan. Kalau humanistik mengatakan bahwa terjadinya gangguan jiwa akibat hambatan akibat individu terhambat dalam mengaktualisasikan dirinya. Ya, misalnya secara sederhana, misalnya ada seorang anak remaja yang dia ingin kuliahnya mengambil jurusan arsitektur, tapi orang tuanya menginginkan dia jadi dokter misalnya, dan memaksa dia untuk kuliah di kedokteran, walaupun dia nggak mau. Nah, ini kan bisa menjadi penghambat dia ya untuk aktualisasi dirinya ini. Itu jadi adanya hambatan-hambatan dalam proses aktualisasi diri ini bisa memicu munculnya normalitas. Itu menurut pandangan humanistik. Menurut pandangan behavioral, abnormalitas terjadi karena adanya proses belajar yang salah. Proses belajar yang salah, misalnya mengimitasi, meniru, atau adanya pengkondisian awal yang salah, teorinya classical conditioning atau teorinya operant conditioning. Nah, sederhananya misalnya perilaku korupsi di Indonesia sejak reformasi dulu hingga sampai sekarang ini, namanya kasus korupsi pejabat itu pasti selalu terjadi ya, dari mulai banyak lah ya, camat, bupati, lurah, gubernur. Yang lagi heboh sekarang adalah korupsi yang dilakukan oleh gubernur Papua ya, bahkan terindikasi dia menggunakan uang rakyat untuk berjudi sebesar 560 miliar untuk berjudi ya, bukan luar biasa ya. Karena uang segitu 560 miliar itu bisa untuk membangun ribuan sekolah ya, di Papua sana. Sama dia digunakan untuk berjudi ya. Kenapa perilaku korupsi di Indonesia ini masih terus terjadi dan terjadi? Karena apa? Karena sistemnya memang, sistem hukum di Indonesia itu tidak membuat efek jerah. Jika korupsi di atas 500 juta, hukuman penaltinya adalah hukuman mati, kemungkinan besar tidak akan ada pejabat yang berani korupsi. Kebanyakan pelaku koruptor itu ketika masuk penjara kemudian mendapatkan remisi, belum berapa tahun sudah dipotong tahanan, akhirnya bisa bebas. Bahkan kadangkala dia bisa memilih selnya, di sel yang ber-AC, ada TV-nya, ada kasurnya, dan lain sebagainya dia. Nah, karena dia menggunakan uang korupsi tadi untuk menyogok para sipir penjara. Nah, jadi sistem itu yang membuat perilaku korupsi di Indonesia ini tidak akan pernah bisa selesai ya. Karena tadi rusaknya sistem tadi, jaksanya korupsi, hakimnya juga menerima suap, polisinya juga begitu, susah gimana. Kalau aparatur negara yang menegakkan hukum itu juga terlibat korupsi, bagaimana mereka bisa memberantas korupsi? Akhirnya apa? Akhirnya para pejabat belajar untuk bahwa korupsi itu nggak apa-apa, nanti kalau ketangkep palingnya penjara 5 tahun. Ya. Vonis 5 tahun penjara, kemudian nanti dipotong masa tahanan. Akhirnya cuma di penjara 2 tahun, saya itu bebas. Ini sangat ringan. Ya. Nah, contohnya begitu. Ya. Sistem reward punishment yang salah, perilaku salah justru diberi reward, perilaku yang benar justru di punishment. Nah, contoh kognitif. Pandangan kognitif ini memandang bahwa abnormalitas muncul sebagai akibat dari adanya distorsi kognitif. Adanya persepsi, evaluasi, penilaian-penilaian negatif dari diri individu. Jadi kalau individu itu sering menilai dirinya itu serba negatif, misalnya dia bilang, wah saya ini orang yang gak berguna, gak berharga, tidak punya nilai, tidak bisa diandalkan, otomatis dia akan depresi karena dia selalu melihat
dirinya itu serba jelek, serba negatif. Nah, padahal asumsi dari teori kognitif ini ya, emosi itu diciptakan oleh pikiran kita. Bagaimana kita berpikir tentang kehidupan, tentang diri kita sendiri, tentang lingkungan kita, itu akan mempengaruhi reaksi emosi kita. Jadi emosi bahagia itu diciptakan oleh pikiran-pikiran yang bahagia. Kalau kita berpikir memikirkan hal yang membahagiakan, maka otomatis perasaan kita juga akan bahagia. Jadi perasaan diciptakan oleh pikiran, maka pikiran itu harus direstruktur ulang, ya, direstrukturisasi ulang, di manage, ya. Lalulah kita mampu melihat hikmah di balik setiap peristiwa yang kurang menyenangkan. Bisa mengambil hal-hal yang positif dari peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan. Nah, orang-orang yang depresi itu biasanya kebanyakan kecenderungannya senantiasa melihat segala sesuatu dari perspektif yang negatif, serba negatif. Dia selalu melebih-lebihkan apa yang tidak dia miliki, apa yang kurang dalam dirinya dilebih-lebihkan. Sementara kelebihannya banyak, tapi kelebihan itu tidak pernah dia pandang, tidak pernah dia hargai. Gitu. Dia selalu fokus pada kekurangan dia, sehingga akhirnya energinya habis. Itu akibatnya dia jadi depresi. Ini salah satu terapi kognitif, ada salah satu terapi dalam perspektif kognitif ini, itu namanya terapi kognitif, CBT, Cognitive Behavioral Therapy, yang sasarannya adalah merestrukturisasi cara berpikir dari individu. Itu ya. Kemudian perspektif biologis. Nah, perspektif biologis itu biasanya diakibatkan oleh perubahan genetik, misalnya gangguan Down syndrome itu kan udah genetik, kesalahan genetik. Virus, toksin, trauma, persalinan, atau adanya neurotransmitter, ya. Disfungsi neuron, ya. Karena itu tadi ya, fungsi neurotransmitter di otak yang terganggu, yang mengalami disregulasi. Ya, ada GABA, ada serotonin, dopamin. Ya. Perspektif biologis seperti itu. Nanti Anda bisa baca di buku Abnormal terkait dengan etiologi dari gangguan-gangguan. Secara spesifik biasanya dibahas itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan, dipersilakan.